Shalom. Wow, luar biasa. Malam hari ini saya rasa luar biasa ya teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya bisa hadir di tempat ini. Ini sebenarnya long weekend, benar? Bapak Ibu bisa di tempat lain sebenarnya, bisa menikmati bersama keluarga. Tapi Bapak Ibu haus dan lapar akan Tuhan dan hadir di tempat ini malam hari ini. Luar biasa. Dan malam hari ini ada satu tema yang akan diberikan kepada saya, bahwa tema tentang tunduk kepada Roh Kudus. Tetapi saya digerakkan Tuhan untuk membahas satu tema besar kita. Ya, hungry and thirst for more. Mungkin bisa ditampilkan. Jadi tema besar kita, hungry and thirst for more. Haus dan lapar lebih lagi. Ya. Mungkin dari hari yang pertama sampai hari ini, saya digerakkan untuk kita lebih lagi tahu apa itu hungry and thirst for more. Jadi tema ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, haus dan lapar lebih lagi. Kadang kita dalam kondisi kita sebagai orang Kristen, apalagi yang sudah lama, yang sudah melayani, yang sudah mengerti dan mengalami banyak tentang Tuhan, kita ngerasa ya cuman segitu aja. Cukup sampai di situ. Saya udah tahu semua. Saya udah ngerti. Saya pernah ngalami ini, saya pernah ngalamin itu, ya. Apalagi beberapa malam-malam sebelumnya, wow, kita ngalami banyak hal, kita diberkati dengan banyak hal. Saya udah ngalami banyak. Tapi masalahnya, apakah ada yang lebih lagi? Kabar baiknya, buat Tuhan selalu ada yang lebih lagi. Yang belum pernah kita dengar. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Selalu ada yang baru dari Tuhan. Dan next, ayat dari firman dari tema besar kita ada di Amos 8 ayat yang ke-11. Ya. Amos 8 ayat 11 saya bacakan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mendengarkan firman Tuhan. Dan di situ saya garis bawahi dengan saya bold dengan warna merah, bahwa aku akan mengirimkan. Tuhan sendiri yang akan mengirimkan kehausan dan kelaparan itu dalam hidup kita. Dan saat kita meresponi itu, ya, hati kita meresponi itu, kita akan menerima sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Dan ayat berikutnya ada juga di next, Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat ini berbicara bahwa barang siapa, dia cari semua orang. Dia tidak halangi, oh cuman kamu, cuman hamba Tuhan, cuman pelayan Tuhan yang bisa. Tidak, barang siapa yang haus. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup haus? Apakah kita cukup haus? Apakah kita di dalam diri kita ada kehausan yang cukup untuk merindukan sesuatu yang baru, merindukan sesuatu yang lebih lagi? Dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai haus dan lapar, ya, ini adalah satu hal yang normal. Salah satu hal yang normal, bahwa tanda-tanda bahwa manusia itu hidup. Ya, ini di next. Haus dan lapar itu adalah hal yang alami yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kalau kita orang Kristen,
kita mengaku sebagai anak Tuhan, tidak ada kehausan, tidak ada kelaparan akan Tuhan, mungkin kita perlu cek, apakah kita ini masih sehat enggak? Roh kita ini masih sehat enggak? Hubungan kita dengan Tuhan apakah masih sehat atau enggak? Roh kita ini, haus dan lapar adalah bukti manusia dalam kondisi yang sehat. Kalau tidak ada kehausan, tidak ada kelaparan, berarti tanda-tanda roh kita ini gak sehat. Hidup kita ini ada warning yang besar sebenarnya. Ada hal yang gak benar dalam hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan saat ini, di masa-masa terakhir ini, saat mereka, yuk ke gereja yuk. Enggak ah, lebih baik online. Online juga bisa, ya kan? Pendetanya bisa kita pilih. Mau yang keren pendetanya, mau yang wow pendetanya, banyak. Kita bisa pilih itu semua. Ya. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah, yuk gereja yuk. Ah, enggak ah. Ntar nunggu Paskah sama Natal aja. Iya kan? Perlu kita cek. Apakah kita ini masih punya rasa haus dan lapar akan Tuhan? Ya. Orang yang haus, orang yang lapar itu nggak akan peduli. Yang penting kebutuhannya terisi. Ya. Entah itu hujan, entah itu panas, entah itu apapun. Saya rindu dekat dengan Tuhan. Ya. Saya rindu akan Tuhan. Saya rindu lebih lagi. Ya. Saya pribadi rindu ada kebangunan rohani di tempat ini. Ya, seperti yang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Saya rindu. Saya nggak tahu apakah ada dari Bapak Ibu semua ini yang rindu ada satu kebangunan rohani. Kita tentunya nggak mau cuman, ya gereja ini baik-baik saja. Gereja ini makin besar, itu yes. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita pasti diberkati. Ya, tapi buat saya ada satu kerinduan yang lebih besar lagi daripada itu. Saya rindu banyak jiwa datang bertobat di tengah-tengah kita. Mencari Tuhan dengan haus dan lapar. Itu kerinduan saya secara pribadi untuk tempat ini. Ya. Next. Kalau kita melihat sebuah sejarah, ya, kebangunan rohani di berbagai tempat di seluruh dunia. Ya. Ada kebangunan rohani di Azusa Street. Bapak Ibu mungkin yang belum pernah dengar, yang belum pernah tahu, search di Google. Azusa Street, ya, William Seymour. Pendetanya William Seymour. Ya, Azusa Street terjadi di tahun 1906. Ya, ratusan orang beribadah setiap hari. Dan mengalami lawatan Tuhan. Dan berlangsung selama 3 tahun. Jadi ibadahnya itu sebenarnya itu kayak dia sewa gudang yang kosong, dulunya kandang kuda. Karena orang miskin, orang kulit hitam pendetanya. Zaman itu terasingkan. Dia sewa tempat itu, ya, banyak orang datang. Lu bayangin, gereja tapi baunya agak semerbak ya. Bekas kandang kuda. Tapi mereka tidak peduli. Karena di situ ada Tuhan. Pernah terjadi satu hal, semua pemadam kebakaran di kota itu datang ke situ. Dikira ada kebakaran di tempat itu. Ternyata itu api Roh Kudus. Bisa dilihat secara fisik oleh orang-orang di sekitar situ. Wow, dahsyat sekali. Orang yang datang ke situ banyak mengalami mujizat. Karunia roh itu terjadi. Dan ibadah itu berlangsung berhari-hari. Setiap hari ada ibadah. Coba bayangkan. Itu luar biasa. Ya, dimulai dengan ibadah di dalam rumah. Kayak kemarin kita diajarin kesan bisa saling mendoakan. Itu mengaktifkan karunia-karunia roh kita. Saling mendoakan. Bukan ditanya, kamu ininya apa? Mau didoain apa? Enggak. Belajar, berdoa, tanya sama Roh Kudus.
Dimulai dengan ibadah di dalam rumah, dalam doa puasa selama 10 hari, seperti kita. Mereka melakukan doa puasa 10 hari, tiba-tiba di hari ketiga, seorang ketika didoakan mulai berbahasa roh dan beberapa yang lain rebah dalam roh. Di tahun itu fenomena yang aneh. Tidak pernah ada orang berbahasa roh seperti itu dan rebah dalam roh. Dan inilah pertama kalinya di Azusa Street. Next. Nah ini. Ini pendetanya nih. William Seymour. Dan ini tempatnya. Mirip ya. Mirip kandang kuda maksudnya. Ya. Jelek banget tempatnya. Tapi orang gak peduli jeleknya. Orang gak peduli tempatnya. Saat tempat itu ada hadirat Tuhan, semua orang bisa datang. Tetapi sekarang jadi begini. Jadi tempat bermain, taman bermain. Ini di New York, Azusa Street. Nanti kita akan bahas kenapa bisa seperti itu. Next. Kebangunan rohani lagi yang menjadi fenomena dunia. Toronto Blessing. Terjadi di tahun 1994. Banyak manifestasi seperti tertawa, rebah, menangis, menari, mabuk. Kayak orang terhuyung-huyung gitu. Mabuk dalam roh. Ada orang sampai gemeter-gemeter. Itu dimulainya dari mana? Toronto Blessing. Tahun 94. Dan itu pun, wow, membuat dunia geger, goncang semuanya. Banyak kontroversi mengenai hal ini. Tapi yang terpenting adalah jutaan hati itu diubahkan. Diubahkan lewat fenomena ini. Jutaan hati. Ya. Next. Nah ini. Itu mereka kalau ibadah, wow nggak pakai peduli. Ada orang geletak di situ, di sini, di sono, pada geletak sendiri, pada ketawa di pojokan sono. Nggak peduli. Bukan kesannya tidak teratur ya, bukan. Tapi saat kita semalam yang diceritakan oleh Pak Markus, saat kita membiarkan roh itu bekerja di tengah-tengah kita dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Ya. Next, ini yang terbaru. Bapak Ibu pernah dengar? Asbury Revival College tahun 2023. Ya. Ada anak-anak mahasiswa, dia chapel. Setiap pagi itu ada chapel. Dan saat itu chapelnya udah selesai. Ya, udah selesai. Tapi ada sekitar, saya lupa, ada 10 orang yang dia nggak mau berhenti untuk nyembah. Nggak mau berhenti. Ya, yang lain udah pada pulang, tapi ini 10 orang masih nyanyi aja di situ, nggak mau berhenti. Tiba-tiba orang yang lain dengar itu, tiba-tiba ini ngapain kok masih ada chapel? Ini kan udah bukan waktunya chapel. Mereka masuk dan mereka tergerak untuk ikut. Dan itu berlangsung 24 jam. Tidak berhenti selama 16 hari. Dan dihadiri oleh ribuan orang. Wow. Wow. Ya. Dan terjadi banyak sekali pertobatan. Ini yang paling penting. Sebuah fenomena bisa kita lihat dari buahnya. Amin. Dari buahnya ada pertobatan. Itu yang paling penting. Kita boleh terima urapan, bergetar-getar, dan yang lain-lain. Tapi kalau tidak ada pertobatan dalam hati kita, mungkin kita juga harus pertanyakan itu. Harus pertanyakan. Next.
16 hari. Kenapa cuma 16 hari? Karena kecapean orangnya. 24 jam selama 16 hari tidak non-stop, tidak berhenti. Ya. Mari kita rindukan sesuatu yang lebih daripada ini. Ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang berbeda. Tuhan bisa berikan sesuatu yang baru. Mungkin dari kita ada yang pesimis. Itu kan di sono. Nah, kalau di sini mah. Ya. Bukan begitu harusnya. Kita rindukan sesuatu yang baru. Rindukan sesuatu yang lebih. Next. Bukan hanya sebuah manifestasi dan fenomena yang kita kejar. Ya. Tetapi pertanyaannya, setelah ibadah 10 hari ini, tiap-tiap pribadi harus menjadi pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan. Percuma kalau kita 10 hari kita datang. Setelah itu tiba-tiba ntar apinya mulai peran turun. Dan seperti nggak ada bekasnya sama sekali. Nanti kita akan belajar itu. Akan belajar. Ya. Dalam doa-doa pribadi, dalam ibadah, kita harus menjadi seorang yang antusias. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu lebih lagi. Ya. Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman. Dan Tuhan itu mau memberikan lebih. Next. Jangan puas. Ya, ini yang paling penting. Jangan puas dengan kondisi kita yang sekarang. Ya, jangan puas. Semuanya nyaman, semuanya baik-baik saja. Enggak. Karena bukan itu. Bukan itu. Harus ada yang kita rindukan lebih lagi, itu hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi malam hari ini saya share dari hati ke hati. Saya rindu di tengah-tengah kita ada sebuah kegerakan rohani. Kebangunan rohani. Yang akan mengubah hidup kita semua. Tuhan masih punya banyak lagi. Jika kita bawa bejana, maka Tuhan itu adalah laut dengan sumber yang tidak terbatas. Kalau kita cuma bawa bejana, Tuhan itu masih punya banyak. Dia tuh kayak laut. Kita isi dengan air itu. Bejana itu dengan air. Masih ada. Tuhan itu punya lebih lagi. Dia masih punya banyak. Saya pribadi, saya mau tenggelam setiap hari dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita perlu. Nah, kita baru masuk ke tema kita malam hari ini. Next. Tunduk pada Roh Kudus. Nah, apa yang membuat kebangunan rohani itu berhenti? Apakah Tuhan bosan sehingga semuanya dihentikan? Ya, tadi ada yang 3 tahun, ada yang cuma 16 hari. Ya. Dan sampai hari ini pun yang Toronto Blessing itu sudah nggak ada kabarnya lagi. Ya, apakah Tuhan udah mulai bosan? Apakah ada jatah khusus dari Tuhan? Ya udah, stop aja sampai di situ. Ya. Karena yang membuat semuanya itu mulai pudar dan hilang karena ketidaktaatan. Semuanya pudar, hilang dan tinggal bekas-bekasnya aja. Ya. Yang mengerikan tadi kan kayak Azusa Street yang benar-benar jadi fenomena seluruh dunia itu. Hamba-hamba Tuhan yang besar ya, itu pernah datang ke tempat itu. Dan sampai hari ini menjadi pembicaraan yang luar biasa Azusa Street itu. Tapi sekarang jadi taman bermain gitu. Bahkan gedungnya aja udah gak ada. Ya, ngomongin puingnya aja udah gak ada. Udah hilang, gak ada bekas-bekasnya. Karena ketidaktaatan. Saya teringat sebuah kisah tentang Raja Saul di 1 Samuel 10. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Nah, 1 Samuel 10 ayat yang 5 sampai 7. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Ini ceritanya Saul ketemu dengan Samuel. Ya. Dia cari
keledai ayahnya, nyampe ke Samuel. Tapi Samuel bernubuat. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi. Di depan mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Nah, 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan merubah menjadi manusia lain. Ya, Pak Uli kemarin ngomongnya bukan manusia kelainan ya Pak. Tapi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Ini pertama kali Saul bertemu dengan hadirat Tuhan. Saul bertemu pertama kali dengan hadirat Tuhan. Dan benar setelah peristiwa ini, Saul memimpin perang. Dia berperang melawan orang Filistin. Dari orang yang benar-benar, kalau istilah anak sekarang cupu gitu ya. Takut. Saat dia diurapi oleh Tuhan, wow, itu benar-benar berubah. Roh Tuhan berkuasa atas dia dan dia menjadi manusia lain yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya. Ada juga pribadi yang kedua, Simson. Next, di Hakim-Hakim 13. Ini ceritanya ada malaikat Tuhan ngomong sama ibunya Simson. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Jadi Simson itu juga dijanjikan oleh Tuhan dan diberkati, diurapi. Diurapi. Tapi kalau kita lihat, next, bagaimana kisah akhir dari kisah mereka. Karena tidak taat akan perintah Tuhan, maka roh Tuhan undur dari hidup Raja Saul. Sehingga ia diganggu oleh roh jahat. Semuanya karena ketidaktaatan. Kita tahu ceritanya. Saul karena ketidaktaatannya melakukan perintah Tuhan. Semuanya sampai dia akhirnya mati bunuh diri. Mengenaskan sekali. Sedangkan Simson karena tidak taat maka Simson menjadi buta. Dan pekerjaannya menjadi badut orang Filistin. Ya, ketidaktaatan kita itu benar-benar akan membawa kita, menarik kita jauh dari hadirat Tuhan. Bejana yang dulunya menampung air bersih dari Tuhan, sekarang menjadi bejana yang kotor. Ketidaktaatan itu membuat kita benar-benar akan jauh dari Tuhan. Ya. Dan malam hari ini kita mau belajar kepada satu pribadi, next, yaitu Musa. Musa ini pribadi yang luar biasa. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Next. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
Jadi ketika Musa ini menggembalakan kambing domba ayahnya seperti biasanya. Nah, seperti biasanya. Dan dia melihat ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya. Seperti biasanya dan ada malaikat Tuhan menampakkan diri. Seperti ada semak duri menyala. Dan ayat yang ketiga ini dikatakan, baiklah aku menyimpang. Malam hari ini kita belajar dari Musa ini, ya, untuk tunduk kepada Roh Kudus. Yang pertama, menyimpang dari jalan yang biasa. Untuk taat kepada Tuhan, ya, kita harus menyimpang. Dari jalan dunia, jalan yang biasa, kita harus nyimpang. Kita harus pilih. Malam hari ini, ya, seperti malam hari ini, kita menyimpang untuk sampai ke tempat ini, seperti yang tadi saya katakan. Kita punya kita punya pilihan sebenarnya untuk tidak hadir di tempat ini. Ini long weekend. Tetapi kita menyimpang karena kita tahu ada semak duri yang menyala. Ada hadirat Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan. Kita merindukan lawatan Tuhan. Kita merindukan jamahan Tuhan. Malam hari ini kita sudah seperti yang dilakukan oleh Musa. Kita menyimpang dari kebiasaan kita untuk hadir di tempat ini. Untuk merindukan Tuhan. Setiap hari kita harus belajar menyimpang dari cara-cara dunia. Dan dengar apa yang Tuhan ingin lakukan. Kita harus menyimpang. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Kerinduannya akan Tuhan itu besar. Kalau enggak, mungkin, itu ada kebakaran, mending saya lari. Mending saya lari. Orang ini semak duri yang menyala kok. Terbakar. Tapi kenapa dia pada waktu ada suara memanggil, dia bisa ngomong, ya Tuhan. Ya Allah. Karena kerinduan di dalam hatinya itu besar sekali akan Tuhan. Besar sekali. Dia rindukan Tuhan. Dia rindukan Tuhan. Dan yang kedua atau yang terakhir. Kita bisa belajar dari Musa. Kita menanggalkan kasut kita. Setelah Musa mendekat itu, setelah dia menyimpang dari jalannya, dan Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Ini bukan sebuah hal yang umum. Waktu dulu saya berpikir bahwa tanggalkan kasut itu, ya karena kayak di ibadah saudara sepupu kita, kalau mau ibadah kan sepatunya dilepas, ini ya, supaya ini tempat yang, no, bukan hanya di situ. Tawanan perang pada zaman dulu selalu dilepas alas kakinya. Dirantai tangannya, dilepas sepatunya. Kenapa? Karena di sana padang gurun, supaya dia tidak bisa lari jauh. Supaya dia tidak bisa lari jauh. Arti dilepas alas kaki kita. Kita mau menjadi tawanannya Tuhan. Seperti yang Paulus katakan. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya. Jadi melepas kasut ini itu adalah untuk kita taat. Oke, Tuhan. Paulus tahu, ngerti bahwa di Yerusalem dia akan ditunggu untuk dimasukkan dalam penjara. Dia tahu itu. Tapi sebagai tawanan roh, dia ikut kehendak Tuhan. Yes, saya mau ikut. Seperti Musa, dia lepas kasutnya.
Dia lepas semuanya. Siap Tuhan. Apapun itu saya mau. Dan kita tahu, ya, kita tahu bahwa ketaatan Musa itu membawa dia mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Di Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya. Jadi ketaatan Musa itu membawa dia jauh lebih dekat lagi. Ini perjanjian lama loh. Ya, perjanjian lama. Sedikit orang yang mengalami seperti yang Musa alami. Dia bisa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Berarti hal ini pernah terjadi di muka bumi ini. Ada manusia yang pernah berbicara pada Tuhan berhadapan muka. Siapa malam hari ini yang rindu seperti ini? Oh, enggak banyak ya yang punya kerinduan seperti ini. Enggak banyak loh. Enggak banyak. Enggak banyak ternyata. Kalau saya rindu. Saya bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Saya bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Ya. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada jawaban. Cuman ada di dalam hadirat Tuhan, jawaban itu ada. Kita punya beban berat. Ya, dari semalam saya duduk di sebelah sana. Saya nggak tahu di awal pujian penyembahan itu ada sesuatu yang berat yang nekan di dada saya. Sampai saya tuh nggak bisa nafas gitu rasanya. Saya sempat ngobrol sama Pak Markus. Pak, ini apa sih Pak? Kok begini? Ya itu karunia membedakan roh. Bahwa memang orang-orang di sekitarmu ada yang mengalami hal yang seperti itu. Kayak sebuah beban yang besar menghimpit di dada saya itu sampai saya nggak bisa nafas. Sampai saya keringetan, saya bilang, oh, panas banget ya di sini, saya bilang. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan, Tuhan aku rindu sebuah jawaban. Dan Tuhan jawab. Mungkin ya udah, baik Tuhan, thank you ya. Next time kalau misalnya saya ada ini lagi, saya datang pada Tuhan. Kayak orang pergi ke tambal ban. Kan tambal ban gak setiap hari dong. Betul? Gak setiap hari kita ke tambal ban. Hanya pada waktu ban kita kena paku, kempes, baru. Tuhan bukan tambal ban. Ya, Tuhan itu bukan tambal ban. Tuhan itu Bapak kita. Saya minta tim musik bisa bantu saya. Tuhan itu Bapa kita. Tuhan merindukan sebuah hubungan. Seperti yang dialami oleh Musa. Ya, seperti yang dialami oleh Musa. Dia bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Kalau saya secara pribadi, saya rindu. Saya pernah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dalam doa pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu. Dalam doa pribadi saya nyembah. Ya, saya menyembah. Tiba-tiba, waktu itu saya duduk di bawah begitu. Ada satu, kalau kita baru merem begini, di sebelah saya ini ada orang, kita pasti kerasa dong.
ada orang. Tapi waktu itu saya di kamar saya sendiri. Dan pribadi ini ada orang ini makin lama makin dekat. Mungkin kalau kita mikir, waduh merinding ini, ada ya siapa ini? Ya mungkin itu Bapak Ibu terlalu banyak nonton film horor. Dan itu gak benar sebenarnya. Karena di dalam film horor itu ada transfer roh. Tapi malam hari itu saya merasakan pribadi ini makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Saya merasakan tubuh saya itu rasanya udah kayak merinding semua. Udah ada satu beban yang besar yang menindih. Saya sampai sujud, kepala saya di lantai. Saya nangis, saya bilang, Tuhan. Saya langsung dari mulut saya teriak, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini orang berdosa. Saya bilang. Ini hadirat Tuhan yang tidak biasa. Saya bilang. Saya sujud di situ, saya nangis di situ, Tuhan. Tuhan itu terlalu mulia. Terlalu besar, saya bilang. Wow. Dan makin lama pribadi itu pelan dia mundur. Baru saya bisa berdiri. Dan saya mengalami itu. Saya rasa cuma sebentar. Paling 15 menit. Paling lama setengah jam. Ternyata saya sudah 2 jam lebih ada dalam posisi itu. Makanya tidak heran ketika Musa 40 hari di atas gunung dia tidak makan. Dan dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dia sampai lupa untuk turun. Bangsa Israel pada waktu itu berpikir bahwa Musa udah mati. 40 hari gak makan. Tetapi dalam hadirat Tuhan, semua tuh rasanya cuma sebentar. Musa gak mau turun. Malam hari ini Bapak Ibu, saya cuma bisa menyampaikan, menceritakan. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengalaminya sendiri. Jangan puas dengan yang cuma begini aja. Tuhan punya sesuatu yang lebih lagi. Tidak mungkin seorang bapak tidak mau peluk setiap anaknya. Siapa yang di sini berkata bahwa aku anak Tuhan? Angkat tanganmu. Kalau engkau anak Tuhan, bapakmu ingin peluk engkau. Tidak mungkin. Kalau bapak di dunia saja yang jahat tahu memberikan yang baik. Apakah tidak dia berikan yang terbaik, yaitu rohnya sendiri untuk turun dalam hidupmu? Kalau kita anak Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak mau peluk setiap kita. Tidak mungkin dia tidak rindu akan setiap kita. Permasalahannya adalah apakah kita juga rindu kepada Tuhan? Sebesar apa kerinduanmu? Dan sebesar itu yang Tuhan akan jawab. Kalau engkau bawa bejana, mungkin ember yang kecil, Tuhan akan penuhi ember itu. Engkau bawa yang lebih besar lagi, Tuhan akan penuhi. Mari seperti yang dikatakan di kitab Yehezkiel, melangkah semata kaki. Melangkah lagi selutut, melangkah lagi sepinggang, sampai engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita yang rindu, karena Bapak kita juga rindu memeluk setiap kita. Amin. Amin.
nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu, kami rindukan Engkau Bapa di tengah-tengah kami. Amin, amin, amin. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan. Oh, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, dipenuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu Mari kita rindukan kemuliaan Tuhan. Datanglah penuhi syiarana baba. Oh, semayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Oh, datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan kemuliaan-Mu datanglah. Muliaan-Mu datanglah
penuhi. Oh rana baba 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 baba. Shikerene malamaya malamaya ranabo. Di tatamu ya Allah mulia. Datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, birindukan kemuliaan-Mu datanglah.